bersiap-siap karena itu insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya. Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Bau-bau busuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai terendus. Di tengah chaosnya, ternyata ada beberapa pihak yang menari-nari menantikan kudeta itu sukses dan dirinya akan ambil alih kekuasaan di NKRI. Ini merupakan alarm yang sangat-sangat berbahaya dan kita harus pantau terus ini dan harus kawal. Kita sepakat menolak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rekan-rekan, setelah kita telusuri dan kita cari rekam-rekam jejaknya, ternyata rata-rata dari mereka yang menyuarakan usulan pemakzulan Gibran itu merupakan tim ses atau tim sukses Anies Baswedan. Bahkan mereka sudah ada videonya mengklaim bahwa Anies akan dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, ini bau-bau kudetanya sudah mulai terkuak, rekan-rekan. Kenapa kok saya katakan bau-bau kudeta? Karena kita tahu bahwa Gibran Rakabuming Raka dipilih secara sah dan tidak melakukan tindak pidana apapun. Karena itu Gibran tidak layak untuk dimakzulkan dan kita harus sepakat terlebih dahulu menolak wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak ragu menyebut bahwa usulan pemakzulan Gibran adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak logis dan itu hanya membuat gaduh di Indonesia. Kita melihat bagaimana negara ini seolah dihina. Roy Panci dipanggil oleh kepolisian, memilih mangkir dan malah menghadiri konferensi pers dari usulan pemakzulan Gibran. Ini merupakan sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Saya tidak rela negara ini harus diinjak-injak oleh kaum yang selalu mengedepankan kebencian. Lihat deh oleh rekan-rekan ketika mereka ditanya alasan Gibran Rakabuming Raka kenapa ada usulan dimakzulkan. Mereka menyebutnya tidak kompeten, tidak memiliki ini dan itu. Padahal Gibran mau apapun juga itu adalah dipilih oleh rakyat dan pemakzulan Gibran bukan bentuk kritik, tapi itu adalah bentuk kudeta yang sangat-sangat terbuka. Maka dari itu pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ini bisa masuk sebenarnya ke dalam tahapan ataupun ranah makar karena membuat kegaduhan. Dan kalau saya perhatikan, hati-hati. Jangan sampai, mudah-mudahan saya salah, ini ada upaya penghasutan publik. Karena mereka terus menggembar-gemborkannya melalui konten sosial media, melalui video, kemudian media juga ikut menggoreng ini. Jangan sampai ada penghasutan publik untuk memakzulkan Gibran. Rekan-rekan, kita patut rapatkan barisan. Gibran Day menolak keras usulan ataupun wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Gibran Day selalu setia mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya, jadi dia akan mempelajari apa saja yang sudah baik, ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan itu dikebukin banyak orang dia kan gitu kan. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan. Tetapi sebaliknya kalau sesuatu yang benar-benar ini tidak baik ke depannya, ya harus dihentikan, itu wajar saja. Saya kira siapapun calon yang jadi akan begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan merasa kalau perubahan itu apa saja pokoknya diganti semua, tidak seperti itu. Jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Saya kan bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya, ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngaturkan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran. Lu nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presiden? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak. Makanya kan tidak ada apa-apa kan. Tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur.
Siapa sih Mas Anies Baswedan? Mas Anies itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Di saat Demokrat masih jaya-jaya. Di saat Demokrat terpuruk di pemilu 2014, beliau pindah dari konvensi Partai Demokrat ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi menang di Pilpres 2014, diangkat jadi Menteri Pendidikan. Lalu setahun kalau tidak salah dipecat oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, nganggur. Lalu setelah itu didukung dan diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra, didukung dan dimodali oleh kami. Ya, lalu terpilihlah menjadi Gubernur DKI, menikmati kursi empuk Gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin kalah Pilpres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi? Artinya dengan polemik kemarin yang terjadi, para yang mengatasnamakan Purnawirawan, ya, menyampaikan beberapa hal, ada 8 poin itu, tentunya dari PPAD, PPAL maupun PPAU, bahkan dari PPABRI pun sudah menyampaikan sikapnya untuk mendukung program dan kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artinya secara konstitusional kita harus dan wajib mengakui, dan penyampaian kemarin dari Ketua PLT, Ketua PPAD, artinya dengan polemik yang terjadi kemarin itu tidak serta-merta mengatasnamakan Purnawirawan. Karena wadah Purnawirawan itu sudah jelas. Kalau 3 angkatan itu dan kepolisian itu ada di PPABRI, kemudian Angkatan Darat PPAD, Angkatan Laut PPAL, dan Udara PPAU. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, artinya bahwa PPAD menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak sendirian. Ya, para Purnawirawan TNI Angkatan Darat tetap akan mendukung dan akan mensukseskan terus dan akan tampil dalam garda terdepan kalau misalnya ada hal-hal yang mengusik atau mengganggu situasi negara ini. Bahwa para Purnawirawan TNI Angkatan Darat pengabdian itu tidak pernah luntur sesuai dengan Sumpah Prajurit yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Bahwa takdirnya Allah pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Tanggal 16, kalau mau tahu tentang penggulingan atau pemaksulan Joko Widodo pada saat 2000 tanggal 15 Februari malam di Timnas Amin itu sendiri, saya yang meminta, gimana kalau kita demo, turunkan Jokowi, KPU curang, Gibran curang, Jokowi curang, Prabowo curang. Itu ide saya. Oh, Pak Prabowo juga curang? Saya bilang curang semuanya, semua curang. Bukan sekarang mereka katanya sayang sama Pak Prabowo. Dulunya katanya begitu, tapi ternyata semuanya begitu. Yang seperti ini harus Jokowi diturunkan. Jokowi perusak demokrasi. Presiden Jokowi gagal total. Presiden Jokowi presiden yang gagal. Siapa yang dia berhasil? Dari mana dasarnya? Buktikan ke saya. Ketika MK memutuskan bahwa menolak keputusan, itu bukti bahwa yang keroknya. Malam itu saya umumkan dan ternyata saya ajak beberapa relawan-relawan termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini TPWA atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu dulu sama-sama dengan saya. Malam kita komunikasi, saya cuma minta toa satu, besok kita kumpul di Timnas Amin, gabung dengan pendukung Ganjar Pranowo, saya ngomong terbuka saja. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Yang kedua adalah kita lagi meminta, ini pemilu curang, harus diulang. Pemilu ulang 16 Maret 2024. Kalau nggak salah juga yang mimpin itu Jenderal Sunarko sama Soeharto juga. Nah, di pertandingan di demo berikut
Itu yang mantan Menteri Agama itu naik orasi. Harapan terkait demo ini, Pak. Ya, dengan demo ini kita mengingatkan bagaimana teman-teman itu bisa mengadili sengketa pemilu ini dengan sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya. Apakah ada rencana aksi selanjutnya lebih besar lagi? Pasti konstitusi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Sekarang sudah diacak-acak dan dipegang oleh Presiden Jokowi pada wewenang-wewenang. Itu kan pembina, ya itu pembina relawan saya. Pembina, berkali-kali saya ketemu, abang izin saya foto kirim di grup bahwa abang pembina saya. Alasan sampai keluar dari sana itu apa? Dan ini begini Om Irjan, saya itu cukup kesal. Politik ini sudah selesai. Sudah saatnya kita stop melawan yang lain-lain atau menghajar Jokowi atau Prabowo Gibran. Kita tunggu dulu. Kalau mau hantam ya hantam menterinya yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kita boleh sikat, saya setuju. Ini yang dihantam Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Berkali-kali dipanggil beberapa hotel itu ujung-ujung gantungkan Jokowi, gantung di Monas, terus copot Gibran itu segala macam bahasa. Saya mau bilang Roy Suryo salah satunya, Fadila, itu kawan-kawan saya. Jadi ketika di beberapa hotel saya pernah ribut di situ. Ribut gara-gara saya muncul di situ, mereka bilang ini sudah dukung Prabowo. Emang kenapa? Kamu mau berantem? Pendukung sebelah. Saya sama relawan yang mantan relawan. Jadi saya duduk dengan Amin Rais, duduk dengan yang namanya Tifa, duduk dengan Roy Suryo, Refli Harun. Memang itu sama-sama. Setelah kedua kali dicek yang mantan ini, ketua KPK juga. Abraham Samad juga. Kedua kali lagi kita dicek ini. Dicek ini sama lagi ada Abraham Samad di situ. Kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan. Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat pendukung, mantan pendukung ini, oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar. Saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari PPUA juga ya, untuk hadir di podcast. Namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host, Kojenudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Jangan kita sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha. Target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa apa Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan ex-HTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ya, ada videonya itu. Ada videonya? Ya. Oke, baik. Jadi abang menurut saya ini nih mereka sudah buat pertahapan. Tahapan pertama demo tidak jadi. Yang kedua Roy Suryo masuk dengan Fufu Fafa, tidak jadi. Yang ketiga adalah masuknya di Jokowi ijazahnya. Besok Fufu Fafa lagi. Fufu Fafa lagi. Rencananya balik lagi nih. Udah, kita udah tahu rapat-rapat mereka itu. Mereka bagi tim. Ada yang ingin memaksulkan Gibran di MPR, tapi MPR tolak. Akhirnya mereka datang di DPR. Ini pun 4 orang. Ini 4 orang nih rata-rata pendukung Anies. Pak Razi itu pendukung Anies. Ikut demo, ikut orasi di Patung Kuda. Saya saksi mata setelah saya orasi turun beliau. Yang kedua adalah rencana mereka memang betul dibilang Bang Sil. Mereka mengganggu hal ini supaya ekonomi kita guncang kembali ke 98. Demo besar-besaran alasannya ekonomi guncang, pemerintahan tidak maju, Prabowo Gibran digulingkan. Gagal. Itu target. Prabowo Gibran gagal, ekonomi kita hancur,
digulingkan. Itu target mereka. Otak-otaknya ya mereka, Abraham Samad mereka nih, Fatul Rasi mereka. Siapa lagi? Yang relawannya sekarang jadi pentolan. Fadila. Ya termasuk Roy Surya mereka lah. Kita ngomong terbuka ya, memang mereka yang ikut. Pak Refli juga. Kalau Bang Refli jujur saja saya kurang ikuti beliau. Saya lebih fokus kepada 4 orang. 4 orang di belakangnya selain relawan-relawan ibu-ibu. Saya fokus di situ. Jadi memang Roy Suryo, Fadila, Rismon dan Tifa dan jenderal beberapa orang itu rata-rata pendukung Anies. Tidak salah, Rismon itu pendukung Ganjar. Coba nanti cek ulang. Kalau saya salah mohon diralat. Saya tuh lucu Om Irjen. TPUA, T tim, P pembela ulama. Ulama. Apakah ijazah itu ulama? Harusnya kalau mereka pembela tim pembela ulama, maka yang mereka bela itu ulama, bukan ijazahnya. Ulama dan bukan menyelidik. Aktivis. Ya ada tambahan A di belakang. Jadi ketika aktivis itu mungkin terkena sesuatu hal, itu yang harus mereka membela. Di dalam ada unsur advokasinya di dalam itu. Kalau ulama, kata juga ulama, harusnya mereka fokus di ulama. Kok yang diserang ini ijazah Joko Widodo? Emangnya ijazah Joko Widodo kalau dilihat subjek hukum, subjek itu benda mati kalau ijazah. Ulama ini benda hidup, dalam artian barang hidup. Subjeknya hidup, merujuk kepada manusia. Sematannya. Ya itu jabatan diberikan kepada orangnya. Tetapi ijazah ini kan milik perorangan. Jadi ketika mereka menggunakan tim pembela ulama, seakan-akan ulama semua akan ada di situ, sementara ulama tidak bersuara. Yang itu kan orang-orang. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kan kita harus tahu track recordnya. Apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story dia waktu menjabat. Sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini. Gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan amat yakin dia sanggup, Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan agar mengganti Wapres. Kalau dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri bagaimana usulan para Purnawirawan TNI? Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yes, ya. Usulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa dasarnya? Toh dia tidak juga melakukan pelanggaran hukum. Toh dia juga tidak melakukan perbuatan tercela. Toh sampai detik ini kita duduk di sini, dia masih kita nilai bahwa dia memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh purnawirawan yang dalam hal ini purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu? Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu purnawirawan jenderal-jenderal, tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya, yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial, salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Bahwa itu sah-sah saja dilakukan oleh orang-orang kalah boleh. Tapi saran saya, baiknya orang kalah dalam kontestasi pertarungan politik, khususnya Pilpres, itu sebaiknya membangun kembali kekuatan, membangun kembali strategi-strategi yang lebih jitu, sehingga dalam
proses kontestasi yang akan datang bisa menang pertarungan, bukan lagi malah mengganggu ya.